Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kalian kan sudah kelas 12. Setelah lulus dari SMK ini, kalian mau kemana? Ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? Atau ada yang mau langsung bekerja? Bagi kalian yang ingin langsung bekerja, yuk mulai sekarang segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk keterampilan dalam membuat CV dan surat lamaran kerja. Ingat, surat lamaran kerja loh ya, bukan surat lamaran menikah. Itulah topik yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok kita kali ini. Yuk langsung saja kita bahas. Di sini, kalian dapat menyimak video berikut ini. Kita mulai dengan penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Untuk nama kota, ditulis menggunakan huruf kapital, huruf yang pertamanya saja. Kemudian selanjutnya menggunakan huruf kecil, koma, spasi, kemudian tanggal, dan bulan. Bulan menggunakan huruf besar, huruf pertamanya huruf besar. Selanjutnya, hal atau perihal itu bisa salah satu saja, bisa hal, bisa juga perihal, ya. Kemudian lampiran, nah kita tulis dulu hal, lampiran, kemudian titik duanya juga menggunakan penggaris agar rapi. Nah, untuk hal kita tulis lamaran pekerjaan, menggunakan huruf kapital yang pertamanya saja, berikutnya menggunakan huruf kecil, lampiran, satu berkas, huruf S-nya besar, berkas, B-nya tetap kecil. Nah, ini yang betul menurut ejaan yang disempurnaan, bukan menggunakan angka 1 atau satu berkas, satu S-nya besar, berkas B-nya juga besar. Itu salah ya guys ya. Nah, ini yang betul. Selanjutnya kita tulis alamat dalam. Di sini hanya sebagai contoh saja, yang terhormat pimpinan PT Telkom. Bisa juga yang terhormat pimpinan personalia atau manajer personalia. Nah, ini kita contohnya yang terhormat pimpinan PT Telkom. Yang terhormat disingkat YTH, titik, kemudian spasi pimpinan, huruf P-nya besar, PT tidak ada titiknya, ya, kemudian nama perusahaan. Nah, berikutnya penulisan jalan, jangan disingkat JLN, ini yang betul, Jalan Perintis Kemerdekaan 45. Nah, di sini ada dua alternatif, ada yang menggunakan nomor tapi tidak disingkat ya, kalau NO titik itu salah. Nah, ini penulisan alamat surat yang betul. Selanjutnya, salam pembuka kita pakai dengan hormat. Dengan hormat, D-nya besar, hormat, H-nya kecil, kemudian koma. Setelah salam pembuka, kita mulai alinea pembuka. Kita pakai yang sederhana dan simpel saja. Yang bertanda tangan di bawah ini, oh ya, ini kita menggunakan bentuk surat semi block style atau yang alinea yang menjorok. Jadi kita bisa gunakan semi block style, bisa juga block style. Kalau block style itu berarti alineanya tidak menjorok. Yang bertanda tangan itu di spasi di bawah ini, itu juga menunjukkan tempat. Di bawah itu di spasi bawah. Di bawah ini kemudian koma. Nah, setelah itu kita tulis identitas, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan. Lalu kita beri titik 2. Tidak lupa menggunakan penggaris juga agar penulisan titik 2-nya juga rapi. Untuk nama, tempat, jenis kelamin, alamat, pendidikan, huruf pertamanya tetap huruf kecil. Nah, baru untuk identitasnya, misalkan nama, di sini Nailu Sifa. Nah, nama seseorang tersebut menggunakan huruf kapital, huruf pertamanya saja tentunya. Nailu Sifa, N-nya besar, Sifa, S-nya besar. Dan selanjutnya, tempat tanggal lahir, Brebes. Brebes itu nama kota, jadi huruf pertamanya huruf besar atau huruf kapital. Dilanjutkan tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat atau tempat tinggal di pelamar. Berikutnya pendidikan terakhir, misalkan di sini SMK.
tidak perlu ditulis nama sekolahnya, cukup SMK-nya saja atau ditambahkan dengan program studinya atau jurusannya. Di sini kita contohkan SMK, program studi teknik komputer dan jaringan. Nah, ini surat lamaran ini terdiri dari 3 alinea. Ini masih alinea pertama. Setelah identitas diri selesai, lalu kita tuliskan dengan ini mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang saudara pimpin. Ini masih satu alinea dengan identitas, sehingga kata dengan D-nya itu masih menggunakan huruf kecil karena ini belum ganti alinea. Ya, dengan ini mengajukan lamaran sebagai karyawan di perusahaan yang saudara. Penulisan kata saudara, S-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Satu alinea selesai. Berikutnya kita lanjut alinea kedua yang disebut dengan argumentasi. Di sini apa saja yang akan kita lampirkan atau sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan yang akan kita lamar. Kata-katanya cukup simpel. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan titik 2. Di antaranya 1. Fotokopi ijazah SMK. Nah, untuk penulisan kata fotokopi, menurut ejaan yang disempurnakan, yang betul adalah foto menggunakan F, fotokopi K, ya, bukan C. Nah, ini masih banyak yang keliru. Untuk menulis fotokopi masih ejaan yang belum disempurnakan, masih banyak yang menggunakan fotokopi. Nah, ini hati-hati dalam menulisnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Di sini yang dilampirkan diantaranya fotokopi ijazah SMK, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, surat izin orang tua, dan terakhir pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, nanti bisa disesuaikan dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan atau sesuai dengan yang si pelamar miliki. Untuk alinea penutupnya atau alinea ketiga, ini juga kita pakai yang simpel saja. Demikian surat lamaran ini saya buat. Titik. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Ditampilkan pula mengenai contoh surat lamaran kerja yang tepat dan benar. Di sini ada pengalaman dan juga kelebihan yang ditulis oleh si pelamar kerja. Ini surat lamaran kerja yang diketik, dan ada juga ini surat lamaran kerja yang bertulis tangan.